Bismillah, uhayyikum tahiyyatul Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kepada kita kenikmatan. Sungguh tidak banyak orang-orang yang bisa merasakan bertemu dengan Ramadan. Mungkin kita sering atau kerap kali mendengar sebelum bulan Ramadan banyak sekali mereka yang kembali. Banyak sekali diantaranya kita menemukan kabar-kabar duka. Mereka tidak bisa memenuhi Ramadan. Makanya syukur yang sangat harus kita rasakan adalah bertemu dengan Ramadan, bulan penuh ampunan. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, khatib tidak akan menyampaikan banyak. Apalagi masya Allah di sini jamaahnya sesepuh semua nih, bapak-bapak. Saya hanya akan mengutip apa yang disampaikan. Saya hanya akan menyampaikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, hadis, kemudian juga para alim ulama. Yang pertama adalah taubat. Kewajiban kita sebagai manusia, jamaah sekalian, untuk bertaubat di bulan yang penuh ampunan ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Maka kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 syarat agar taubat kita bisa diterima. Ada 3 syarat. Yang pertama, beliau menyatakan meninggalkan dosa saat dia bertobat. Dalam artian apa yang ditaubati? Dosa apa yang telah dilakukan? Maka kemudian kerapnya kita untuk meninggalkan dosa itu. Itu yang pertama sekali. Tentu saja, Pak. Kemudian yang kedua, hati yang menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan tanda orang yang menyesal adalah saat ia mengingat dosanya. Hatinya merasa risih. Kemudian hatinya juga merasa tidak tentram. Dan hatinya merasa menyesali sekali. Kemudian yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini yang dinamakan taubat nasuha. Maka kata beliau, apabila satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. Ini apabila dosa yang kita lakukan dengan Allah. Adapun kalau dosa kita dengan makhluk, maka perlu ada tambah satu lagi, kata Imam Nawawi. Apa itu? Yaitu dia harus meminta maaf kepada orang yang menjadikan ia berbuat dosa itu. Entah misalkan kalau kezaliman itu berupa harta, maka dia kembalikan. Kalau kemudian kezaliman itu berupa menyakiti hatinya, maka kita meminta maaf kepadanya. Maka saudara-saudaraku sekalian, bertobat merupakan sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dan bertakwa itu berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka segera ingat kepada Allah. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja. Maka kemudian ada ayat lain yang mengatakan bagaimana siapakah mereka itu orang-orang yang beriman. Maka disebutkan mudah saja, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ialah orang-orang yang beriman apabila
disebutkan nama-nama Allah, maka bergetar hatinya. Maka ketahuilah jamaah sekalian, apabila mereka orang-orang kafir ini mengetahui bagaimana kenikmatan daripada keimanan yang dimiliki oleh orang-orang beriman, niscaya mereka akan merobek dada-dada orang yang beriman ini, kemudian mengambilnya. Suatu kenikmatan yang sangat tidak bisa dirasakan oleh mereka. Maka kita berusaha, karena kita manusia yang tentu saja tidak luput dari kesalahan. Nabi SAW bersabda, kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak manusia pasti pernah, pasti banyak dosanya. Tapi di sini, siapa orang yang paling baik dari orang yang berbuat dosa itu, kata Rasulullah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bertaubat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat salah menjadi baik apabila ia bertaubat. Kita semua saya kira tahu bagaimana Umar bin Khattab dahulunya sebelum kembali kepada jalan yang lurus, bagaimana apa yang ia lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga kepada Allah. Maka saudara-saudaraku, ada perkara yang benar-benar harus kita perhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh menunda-nunda. Kita tidak boleh menunda-nunda taubat ini. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kedua, bila kita menunda taubat kita, maka Ibnu Qudamah berkata, perumpamaan orang yang mengundur-undurkan taubat seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Itu sudah sangat berakar di hati kita. Apabila kita menunda taubat, bagaikan sebuah pohon, Pak. Apabila hari ini kita merasa bahwa pohon itu sulit untuk dicabut, maka kemudian kita menyatakan tahun depan kita akan kembali untuk bisa menyabutnya. Hanya karena hari ini kita merasa bahwa itu sulit untuk dicabut. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwasannya pohon ini di tahun depan akan lebih kuat lagi akarnya. Maka seperti itulah kemaksiatan. Maka itu bisa membuat hati kita menjadi lama-kelamaan dia menjerat di sana, mengakar di sana. Seperti itulah. Maka dari itu kita semua tidak tahu sampai kapan umur kita tentunya. Maka di akhir khutbah yang singkat ini saya menyampaikan, mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Su'ad Asyuraim dalam khutbah Ramadannya di Masjid Nabawi, yang mengatakan sesungguhnya tidak layak menjadikan bulan Ramadan ini seperti bulan lainnya. Sedekah di bulan Ramadan tidak seperti sedekah di bulan lainnya. Salat malam di bulan ini tidaklah seperti di bulan lainnya. Kedermawanan di bulan ini tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Membaca Quran di bulan ini tidaklah seperti di bulan-bulan lainnya. Maka mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita semua dapat bisa mengamalkan apa yang dapat Khatib sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.